Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, kemiri merupakan bumbu masakan yang tidak dapat ditinggalkan. Rasa kemiri yang gurih membuat masakan menjadi lebih enak. Kali ini, aku akan memanen kemiri di Gumpar Sigiring Lagu Boti Toba Samosir. Bang, ini tampak udah banyak yang rontok, ini sudah banyak tua ini bang. Ini aja bang ya? Iya aja. Lupas. Bedanya, kemiri yang aku ambil sekarang bukan digunakan sebagai pelengkap bumbu, namun sebagai bahan tambahan untuk pembuatan kue. Rasa kemiri atau dalam bahasa Batak disebut gambiri, sepintas rasanya mirip dengan rasa kacang almond. Itulah sebabnya dalam kudapan yang akan aku buat kali ini, kemiri akan kujadikan sebagai pengganti kacang almond. Kemiri bukanlah pohon musiman, artinya kemiri dapat dipanen setiap hari. Langkah pertama, kemiri haruslah dikupas lebih dahulu dari kulit luarnya. Cara mengupasnya haruslah menggunakan batu, karena kulitnya keras. Walau sudah sering aku gunakan sebagai penambah cita rasa makanan, aku baru tahu ternyata kemiri memiliki kandungan gizi yang baik bagi jantung. Manfaat yang paling terkenal dari kemiri adalah dapat membuat rambut menjadi lebih kuat dan tebal. Udah Dul, itu udah bisa dijemur tuh Dul. Jemur aja dulu sana Dul. Oh ya bang, ya. Ada di rumahnya. Agar dapat dikonsumsi, kemiri haruslah dijemur terlebih dahulu. Biasanya, bila cuaca cerah, warga menjemurnya selama 3 hari hingga 1 minggu. Namun jika sedang musim hujan, kemiri dapat dijemur selama 2 minggu. Betul. Ya Bu. Itu udah apa? Kering itu. Bawa tempatnya. Oh ya Bu. Ya angkat dulu ya. Aku memilih kemiri yang baik untuk diolah. Terdapat cara untuk mengetahui kemiri mana yang baik dan yang busuk, yaitu dengan cara mengetukkan keduanya seperti ini. Jika kemirinya terasa goyang dan kosong di dalamnya, artinya kemiri tersebut tidak bagus. Sedangkan kemiri yang bagus adalah kemiri yang terasa padat dan tidak berbunyi. Kemiri yang sudah kering ini aku kumpulkan untuk nantinya diolah. Kemiri yang sudah kering dipecahkan dengan alat pemecah tradisional ini. Caranya cukup mudah, yaitu dengan memukulkan kemiri di dalam karet ke bidang yang keras. Cara ini efektif untuk membuat kemiri terpecah dengan utuh. Nah, biji kemiri inilah yang biasanya dijadikan penyedap rasa. Biji kemiri yang berwarna putih kupotong kecil-kecil agar mudah dikonsumsi. Sementara aku memotong biji kemiri, Ibu Linda membuat adonan kue bolu. Bahan-bahan pembuat kue bolu tidaklah terlalu banyak, yaitu kuning telur, mentega cair, pengembang makanan, dan juga tepung terigu. Semua bahan ini dikocok hingga mengembang. Sebagai pewarna alami, Kak Tasya membuat pewarna merah dari buah naga. Buah naga dipisahkan terlebih dahulu dari kulitnya. Tekstur buahnya yang mudah hancur membuat mudah untuk langsung diperas dan dikeluarkan sarinya. Hasil saringan inilah yang digunakan sebagai pewarna makanan. Kak, ini kemirinya Kak? Oh ya Ndul, buat di sini Ndul. Oh, Kasihan Ndul. Tasya, minta apanya? Kemirinya dong. Kemiri yang tadi telah kupotong ditambahkan ke dalam adonan. Selanjutnya, Ibu Linda menambahkan pewarna dari buah naga ke adonannya dan diaduk hingga warnanya merata. Setelah itu, adonan pun siap untuk dicetak. Agar tidak lengket, cetakan dilapisi kertas terlebih dahulu. Adonan dituangkan dan tak lupa sebagian potongan kemiri dijadikan sebagai hiasan di atas kue bolu.
adonan siap untuk dioven. Butuh waktu yang agak lama hingga adonan matang sempurna, yaitu sekitar 20 hingga 30 menit. Akhirnya, kue bolu pun jadi. Warnanya cantik, membuat kue ini semakin menggoda untuk segera dinikmati. Jika dilihat sekilas, tampilan kemiri tampak seperti kacang almond. Rasa manis mendominasi kudapan ini. Ada rasa gurih dan juga renyah ketika menggigit kemiri. Wangi kemiri seketika tercium dan menambah kenikmatan kue ini. Kemiri dapat dijadikan berbagai olahan lain selain hanya dijadikan sebagai bumbu dapur. Apalagi mengingat banyaknya kandungan gizi di dalamnya. Jika bicara tentang yang khas dari Sumatera Utara, tentu saja andaliman jawabannya. Salah satu bumbu yang terasa pedas ini memang merupakan tanaman yang banyak dijumpai di Sumatera Utara. Andaliman berbeda dengan cabai. Buahnya berbentuk bulatan kecil dengan warna hijau pada saat mentah dan nantinya memerah hingga menghitam ketika sudah matang. Bersama Pak Nandus dan beberapa petani, aku memetik andaliman yang siap untuk dipanen. Dul, ya Pak. ini pohon andalimannya. Oh ini pohon andalimannya Ya, Pak? Ini. Nah sekarang ada buahnya kan, ada yang hijau, ada yang sudah merah, ada juga yang masak itu. Petik semua itu Pak? Petik kumpul aja nanti kita bisa. Oh ya Pak, ya Pak. Hari ini aku memetik andaliman tidak untuk dijadikan sebagai bumbu masakan, tapi untuk dijadikan campuran kudapan khas Toba, yaitu hoping-hoping. Kita balik dulu Pak, biar minum kita. Oh, Cukup dulu. Oh ya udah banyak juga nih. Udah cukup. Yuk, pulang. Oke dulu. Bahan dasar hoping-hoping adalah tepung beras, kelapa parut, dan juga pisang Toba. Masyarakat Toba biasa menggunakan pisang Toba atau biasa dikenal dengan Raja Nangka. Karena selain rasanya manis, aromanya wangi, teksturnya pun dirasa cocok untuk membuat olahan hoping-hoping. Kudapan ini juga menggunakan kelapa parut yang fungsinya akan membuat kue menjadi lebih gurih dan juga sedikit renyah. Yang unik dari pembuatan hoping-hoping adalah tepung beras yang digunakan tidak boleh tepung beras jadi, melainkan tepung beras yang ditumbuk. Jika menggunakan tepung beras jadi, tepung tidak akan menempel sempurna pada adonan, karena dirasa sudah berkurangnya daya lekat. Karena itu, Ibu Melati menumbuk beras hingga menjadi tepung. Bu, ini tumbuk juga ya Bu ya? Iya. Sementara itu, aku membantu menumbuk andaliman kering agar menjadi bubuk. Untuk menghindari tepung yang masih kasar, Ibu Melati menggunakan ayakan untuk mendapatkan tepung yang sangat halus. Andaliman kini sudah sering dijadikan sebagai olahan lain selain sebagai bumbu. Ada jus andaliman, ombus-ombus isi andaliman, sorghum andaliman, dan ada pula teh andaliman. Andaliman memberikan rasa hangat pada olahan makanan layaknya rasa jahe. Andaliman yang sudah kutumbuk ini kusaring dengan ayakan untuk mendapatkan tekstur bubuk yang halus. Semua bahan pembuatan hoping-hoping sudah siap. Jadi pisang itu tumbuk sekalian ya? Iya. Proses pencampuran dilakukan dengan cara menumbuk semua bahan menjadi satu hingga hancur dan lengket. Pertama-tama, pisang ditumbuk dulu hingga hancur dan menjadi lembut seperti bubuk. Selanjutnya, barulah tepung beras ditambahkan dalam lesung. Agar manis, gula pun ditambahkan dan ditumbuk juga hingga halus. Setelahnya, barulah kelapa parut ditambahkan ke dalam lesung. Semua bahan ini ditumbuk hingga kalis dan lengket.
adonan pun jadi. Adonan yang tidak diberi warna, kutambahkan dengan andaliman, lalu kutumbuk kembali. Sekarang, adonan dibagi menjadi 3 untuk diberi tambahan pewarna agar nilai estetikanya bertambah. Dengan kreasi warna, Ibu Melati menumpuk ketiga warna adonan di loyang. Warna merah muda sebagai dasar, lalu ditumpuk dengan adonan andaliman dan ditutup dengan warna hijau. Adonan harus ditekan-tekan hingga semua adonan saling menempel dan tidak terpisah. Warna cerah hoping-hoping sungguh sangat menggoda. Ditambah dengan andaliman, membuatku penasaran ingin segera mencoba. Rasa manis mendominasi kue ini. Rasa andaliman yang hangat tetap terasa. Wangi dari pisang toba menambah nafsu makanku. Hoping-hoping andaliman menjadi salah satu inovasi andaliman favoritku. Andaliman yang sudah kering pun masih bisa diolah menjadi makanan yang enak.